Salam marketing Kristus. Saudara pebisnis, karyawan yang dikasih oleh Tuhan, seperti kalau saudara sudah melihat yang lalu-lalu, maka kami masih tetap akan membahas topiknya, berbicara tentang marketing, tentang manajemen, tentang produksi, ya. Namun semuanya ini berdasarkan dari firman Tuhan. Jadi siaran ini bagi saudara yang menontonnya, saya ambil berdasarkan dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, tema hari ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan jika kita menerima pesanan. Apa yang harus diperhatikan jika kita menerima pesanan untuk diproduksi? Ini penting sekali. Jangan sampai nanti pada saat setelah kita menerima pesanan dan sudah menghasilkan, maka hasilnya mengecewakan klien kita atau mengecewakan sang pemesan. Jadi itu sebabnya kelihatannya ini sedikit sekali masalahnya, tetapi kalau bisa berdampak dengan putusnya hubungan atau justru harus mengganti pesanan yang tidak sesuai. Itu sebabnya tema hari ini khusus saya berikan tema adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menerima orderan itu apa saja sih yang harus diperhatikan. Ya, jadi supaya kita pada saat nanti menerima orderan, kita nggak tergagap-gagap. Ayo kita lihat sama-sama. Ini cerita, tema ini saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22. Jadi cerita tentang Nuh. Betul, cerita tentang Nuh. Ya, Nuh pada saat itu dia menerima orderan bahtera. Siapa sang ordernya? Tuhan, saudara. Nuh menerima orderan dari Tuhan pembuat bahtera. Nah, apa yang diperhatikan? Yang pertama adalah, yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu bahannya. Bahan bakunya kita harus tahu. Tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Bahan bakunya apa? Nuh jelas dia menerima order. Dan sang pemesan itu, dalam hal ini Tuhan, dia pesan membuat bahtera dari kayu gofir. Saudara, pemirsa, pengusaha, karyawan yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau ada satu kalimat yang disampaikan tertulis, berarti ada satu message yang akan disampaikan. Dan message ini sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, para pengusaha dan para karyawan, ya, bahwa untuk menerima order, itu yang harus diperhatikan, kita harus tahu persis bahan bakunya apa. Tahu sampai detail, tidak boleh hanya asal-asalan saja. Misal ada punya produksi harus bikin mebel dari kayu. Kayu kan banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa bahan bahtera bahannya dari kayu gofir. Jelas ada nama kayunya itu supaya tidak salah. Jadi buat saudara, kalau saudara menerima order, jangan pernah lupa ditulis, ditanyakan lebih detail, lebih teliti. Bahannya apa? Nama bahan ini penting untuk saudara nanti dicatat di dalam surat pesanan saudara, supaya saudara nggak mengalami satu klaim nantinya. Dan yang kedua saudara, apalagi yang kedua saudara juga harus tahu supplier daripada bahan itu di mana. Saya sangat yakin saudara, ya, kalau Allah memesankan kayu gofir dan Nuh menyetujui, dia sudah tahu. Oh, letaknya kayu gofir ini, pohon gofir ada di sini. Tahu. Dan kalau saudara juga harus tahu. Kalau ada orang pesan bahan terdiri dari keramik misalnya, saudara harus tahu. Oh, saya keramiknya pesannya di mana. Kalau saudara pesan misalnya dari asbes, oh asbesnya dari saya pesan dari mana. Jangan sampai saudara sudah terima, terus saudara tergagap-gagap, baru saudara pesan sana, pesan sini. Itu memakan waktu dan saudara bisa mengalami kegagalan dalam bentuk waktu yang terlalu panjang, bisa terlambat. Itu sebabnya yang kedua, saudara harus lakukan bukannya tahu bahan bakunya saja, tapi juga saudara harus tahu suppliernya dari mana. Supaya saudara begitu
terjadi transaksi cepat, saudara bisa cepat pesan. Dan yang ketiga saudara apalagi kita juga harus tahu ukuran yang dimau itu bagaimana. Nuh pada saat dia menerima orderan membuat bahtera, itu di dalam Kejadian dikatakan demikian bahwa Nuh itu punya membuat bahtera, harus membuat bahtera dengan ukurannya 300 panjangnya, 50 lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Jelas ada. Supaya saudara tidak salah membuatnya. Jadi ukuran pun juga penting tertulis dengan jelas. Saudara perlu disampaikan kepada mereka, menanyakan kalau nggak jelas. Lebih bagus bertanya daripada saudara nanti salah dalam hal membuatnya. Salah ukuran sedikit pun bisa berakibat fatal. Apalagi kalau pesanannya dalam bentuk semuanya harus presisi semua ukurannya. Ada salah sedikit saja, maka hasilnya nggak akan bisa presisi lagi dan nggak akan bisa jadi nantinya saudara. Dan kerugian buat saudara nantinya. 2 kali saudara rugi materi, saudara juga dikomplain nanti sama customer saudara. Itu sebabnya yang ketiga yang harus diperhatikan pada saat menerima order adalah ukurannya. Ini penting sekali. Ya, memang ukurannya dipesan sama Tuhan itu cukup besar sekali bahteranya, tapi dia tetap lakukan itu, dia jelaskan itu semua. Dan yang keempat, apalagi yang keempat adalah kita harus ikuti dan taat akan ukuran yang dimaui oleh si pemesannya. Ini penting sekali. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22 mengatakan Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara, perhatikan terutama buat para pimpinan-pimpinan atau para supervisor. Saudara harus merupakan QC terakhir. Manakala karyawan saudara membuat, saudara mesti punya satu QC terakhir untuk mengukur ukurannya yang jelas. Jangan sampai dari tingkat 1 lolos, tingkat kedua lolos, jadinya lolos, akhirnya ukurannya berbeda semua. Saudara harus tepat, taat, walaupun ukuran itu terkadang mungkin buat kita nggak sesuai nih, maka saudara harus sesuai dengan aturan itu. Kalau menurut saudara ada ukuran yang salah, sebaiknya saudara bisa bertanya dulu sama mereka. Sampaikan ke klien saudara, maaf ukurannya apakah nggak salah ini? Karena setelah kami buat hasilnya begini, nggak sesuai, nggak bagus, miring dan sebagainya. Itu lebih enak. Jadi semua ukuran yang akan saudara rubah atau yang saudara buat itu harus sesuai dengan kemauan si pemesan. Tidak boleh tidak. Ingat baik-baik saudara. Saudara sudah menerima order nih. Jadi saudara harus betul-betul teliti dan detail sekali. Dan yang kelima adalah kita harus tepat waktunya. Saudara bisa bayangkan kalau Nuh membuatnya berlambat-lambat, maka Tuhan bisa marah. Karena pada saat itu Tuhan punya satu planning, dia mau menghukum bumi, mau mendatangkan air bah. Ya, maka itu sebabnya nggak heran kalau katakan demikian firman Tuhannya di dalam Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Perhatikan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Artinya, sang pemesan sudah punya satu planning. Kapan dia memutuskan untuk mengakhiri hidup daripada manusia yang pada saat itu begitu berdosanya. Saudara juga sama, manakala terima order, saudara tidak boleh ada satu alasan, oh karena begini, karena A, karena B, karena pihak ketiga kami ikut mundur. Itu sangat tidak profesional dan itu akan mengecewakan customer saudara dan berakhir dengan saudara tidak akan mendapatkan repeat order berikutnya. Jadi tepat waktu ini harus penting sekali diperhatikan. Memang ini status pengawasan dari tingkat level dari karyawan ke group leader ataupun ke supervisor, ke leadernya sampai ke pimpinannya itu juga harus diperhatikan betul-betul. Karena mengenai waktu ini kita relatif banyak toleransi sehingga dan kita lemah. Namun sebagai pengusaha yang baik,
karyawan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus tepat waktu. Berikan kejaminan kepada mereka, keyakinan kepada sang pemesan, dan kenyamanan juga kepada mereka bahwa kami dapat diandalkan. Tepat waktu. Maka hal ini, saudara, saya yakin saudara pasti akan menerima order lebih lagi, dan lebih lagi. Jadi hal-hal yang perlu harus diperhatikan kalau saudara menerima order. Yang pertama adalah saudara harus tahu bahan bakunya apa. Yang kedua, suppliernya dari mana. Dan yang ketiga, ukurannya bagaimana. Harus tepat ukurannya. Dan yang keempat adalah kita harus taat ikuti tentang aturan kemauan daripada si pemesan tersebut. Tidak boleh dirubah. Dan yang kelima adalah jadi harus tepat waktunya. Pada waktunya tepat waktu, pada waktunya tepat waktu, pada waktunya tepat. Ini penting saudara berulang-ulang supaya saudara mengerti bahwa ketepatan waktu itu sangat dibutuhkan sekali. Kelima hal ini kiranya menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga saudara semua pada saat menerima order akan customer dipuaskan dan saudara mendapat order lebih banyak lagi. Terima kasih. Salam marketing Kristus.